Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang campaign Tokopedia. Video ini merupakan kuis mata kuliah bisnis digital Universitas Hayam Buruk Perbanas Surabaya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelia Saul Rahma dengan NIM 2019 310046. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiaksa Reza Maulana dengan NIM 2019 310103. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aufa Robita El Islami dengan NIM 2019 310107. Perkenalkan, nama saya Faresa Parnadia dengan NIM 2019 310098. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Putri Aulia Dewi dengan NIM 2019 310113. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Inga Amina Susmita Dewi dengan NIM 2019 310116. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan model bisnis perusahaan Tokopedia. Pada perusahaan Tokopedia ini berjualan dengan menggunakan jasa e-commerce atau marketplace yang saat ini sedang populer. Dan Tokopedia adalah salah satu penyedia jasa penjualan dan pembelian melalui online yaitu marketplace terbesar di Indonesia. Selain itu, Tokopedia merupakan platform yang menjadi perantara penjual dan pembeli sekaligus dengan fasilitas pembayaran. Tokopedia menggunakan sistem model bisnis yang lumayan jarang digunakan untuk membesarkan usahanya. Model bisnis yang digunakan adalah konsumen to konsumen. Jadi untuk penjual mendagangkan produknya di marketplace Tokopedia, sementara yang melakukan transaksi pembelian adalah si pembeli yang ingin membeli produk dari si penjual. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang diterapkan oleh perusahaan Tokopedia. Nah, perusahaan Tokopedia ini perlu meningkatkan proses pembukuannya, sehingga Tokopedia pun memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan bisnisnya yang bertumbuh semakin besar. Di sini, teknologi yang digunakan oleh Tokopedia adalah SAP Business One yang dirancang untuk usaha kecil dan menengah. Sistem ERP dari SAP Business One ini telah membantu Tokopedia dalam proses pembukuan supaya seimbang dengan volume transaksi yang terus bertambah. Selain itu, SAP Business One ini membantu Tokopedia dalam memaksimalkan kontrol pengeluaran, distribusi, pesanan, dan juga pembelian pelanggan. Setelah menggunakan SAP Business One ini, Tokopedia berhasil meningkatkan 20% tingkat kepuasan pelanggan. Jadi, sehingga sistem ERP ini bisa menjadi investasi. Selain itu, SAP Business One ini dirancang dengan fungsi waktu dan pengurangan biaya agar return of investment itu cepat diperoleh. Untuk penerapan sistem ERP SAP Business One ini dapat dimulai dari skala kecil menengah sebagai dasar pertumbuhan usaha. Selain itu, SAP memiliki rekam jejak yang sudah terbukti memberikan solusi bagi industri e-commerce seperti Tokopedia. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan transformasi digital bisnis perusahaan Tokopedia, yaitu yang pertama, tantangan minimnya pembelian oleh konsumen. Oleh karena itu, untuk menjalankan sebuah bisnis atau usaha memang tidak mudah. Maka dari itu, perlu tekad serta keinginan yang besar. Yang kedua, yaitu bisnis tidak tepat sasaran. Seperti halnya kita mempromosikan produk yang kita jual semacam perawatan bayi.
kepada konsumen yang belum memiliki anak, tentu saja ide bisnis ini tidak tepat sasaran. Seharusnya kita menawarkan produk perawatan bayi kepada ibu hamil. Jadi, penting bagi kita untuk melakukan riset agar bisa mengetahui target pasar. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang tantangan dan peluang transformasi bagi Tokopedia. Yang ketiga yaitu penipuan di internet. Bukanlah suatu hal yang biasa terjadi dalam dunia bisnis online. Maka dari itu, kita sebagai pembisnis harus berhati-hati untuk meminimalisir penipuan. Kita dapat berjualan di e-commerce yang terpercaya seperti Tokopedia. Lalu yang keempat, banyaknya pesaing atau kompetitor. Usaha toko fisik atau offline saja mempunyai banyak pesaing, apalagi bisnis online. Jangan kaget jika nantinya kita akan menemukan online shop dengan konsep yang sama dengan milik kita. Hal ini bisa jadi penghambat usaha kita agar bisnis terlihat berbeda dan menarik hati konsumen. Tantangan bisnis online yang satu ini sangat penting kita pikirkan. Jadi kita harus lebih kreatif daripada kompetitor kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peluang transformasi digital bagi perusahaan PT Tokopedia ini. Nah, seiring berjalannya waktu dan teknologi berkembang pesat, terjadilah peningkatan secara signifikan jumlah pengguna internet, sosial media, dan sebagainya di tengah masyarakat Indonesia ini. Nah, sehingga berpotensi tinggi ekonomi digital di Indonesia karena meningkatnya pula masyarakat dalam menggunakan internet sebagai pemenuhan konsumsi masyarakat dan sebagai wadah mereka untuk menjalankan bisnis. Nah, ini bisa menjadi peluang Tokopedia untuk memperoleh peningkatan laba karena banyaknya transaksi jual beli masyarakat. Nah, selain itu, juga Tokopedia dapat berpeluang menjadi perusahaan yang berbasis marketplace ini mendapat banyak penilaian positif dari masyarakat karena pelayanan yang diberikan bisa dibilang praktis dan efisien, terutama masalah waktu, sehingga tidak banyak terbuang karena tinggal mengakses aplikasi tersebut untuk berbelanja maupun berjualan online. Nah, dampaknya perusahaan bisa disorot oleh para calon pemegang saham yang ingin berinvestasi karena perusahaan ini memiliki image perusahaan yang sehat dan Tokopedia pun bisa meraup return of investment terutama di era pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada inovasi perusahaan Tokopedia untuk masa depan. Yang pertama ada fitur voice over. Fitur ini mempermudah tunanetra pengguna Tokopedia dalam menggunakan aplikasi Tokopedia. Yang kedua ada tombol balas jalan pintas balas pesan. Dengan menekan tombol balas yang muncul di notifikasi tanpa harus membuka aplikasi Tokopedia, penjual bisa membalas pesan dari pembeli yang cepat. Selain itu, kecepatan dalam membalas pesan menjadi salah satu parameter untuk mengukur skor performa toko penjual dan tentunya si penjual akan lebih banyak mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada fitur NFC. Pengguna atau pelanggan bisa membeli dan update saldo kartu uang elektronik dengan lebih mudah dan cepat di Tokopedia. Yang keempat ada dynamic features. Fitur utama yang digunakan oleh pengguna atau pelanggan sehingga bisa menghemat ruang penyimpanan smartphone pengguna karena aplikasi hanya berisi fitur yang krusial. Sebagai contoh, Tokopedia bisa mendeteksi apakah pengguna memiliki toko atau tidak. Jika tidak, maka fitur yang berhubungan dengan penjual tidak diunduh. Dengan fitur tersebut dapat mengurangi rata-rata ukuran aplikasi Tokopedia sebesar 27%, dari 49,9 MB menjadi 36 MB.